Di sebuah rumah sunyi di Pakuwon City, seorang wanita matang membuka pintu bukan hanya untuk teknisi internet, tapi untuk gelora yang lama tertidur dalam tubuhnya. Larasati Wiguno, perawan tua 35 tahun, terpikat oleh senyum pemuda 22 tahun yang datang membawa lebih dari sekadar kabel dan router. Dan ketika malam turun, dan gerimis tak juga reda, tubuh mereka bersuara, dalam bahasa yang hanya bisa diterjemahkan oleh ranjang yang diam. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan, selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Larasati Wiguno adalah definisi keanggunan yang dibingkai waktu. Di usia 35 tahun, ia adalah sosok yang menua tanpa pernah kehilangan keindahan. Tinggal di rumah besar 2 lantai bergaya kolonial modern di kawasan Pakuwon City, Surabaya Barat. Ia menjalani hidup bak jam kerja, presisi, rapi, dan tanpa celah. Di balik gerbang hitam tinggi dan taman terawat itu, Laras menyimpan sepi. Ia adalah CEO dari Blue Gold Nusantara, perusahaan eksportir hasil laut dan sarang walet untuk pasar Asia Timur. Ia sibuk, mandiri, dan dingin. Sejak lama, pintu rumahnya hanya terbuka untuk kerja, dan tak pernah untuk cinta. Hingga suatu siang, sambungan internet rumahnya terputus. Laras menelepon layanan teknisi. 3 jam kemudian, seorang pria muda datang. Celana jeans blel, polo shirt biru langit, dan wajah seperti matahari yang belum terlalu tinggi, hangat, terang, dan belum banyak beban hidup. Aditya Prakosobu. Saya dari Mitranet, katanya, sambil menunjukkan ID card. Mata mereka bertemu sebentar, dan waktu seolah menghela nafas. Ayo masuk, jawab Laras. Suaranya tetap dingin seperti biasanya. Tapi hatinya bergetar oleh sesuatu yang tidak dia kenal. Aditya menggelar kabel, membuka panel, dan sesekali bercanda ringan. Tapi bukan kata-katanya yang menggoda Laras, melainkan cara tubuh mudanya bergerak, bebas dan lentur. Ia mengingatkan Laras pada musim panas yang dulu pernah ia nikmati, sebelum hidup menjadi sekaku laporan keuangan. 1 jam, pekerjaan selesai. Sinyal sudah kembali, Bu. Tapi kalau nanti ada kendala, mohon saya dihubungi untuk dilakukan perbaikan lagi, katanya dengan senyum yang seperti gula larut dalam teh panas, sambil menyodorkan kartu namanya. Laras tak menjawab. Ia hanya menatap sejenak, lalu mengangguk. Dalam diamnya, ada sejenis doa yang entah untuk apa. 2 hari kemudian, Aditya datang lagi. Katanya, ada pembaruan sistem dari pusat. Entah benar atau tidak, Laras tidak bertanya. Ia hanya membiarkan pintu terbuka lagi. Lalu ruang tamu. Lalu dapur. Dan akhirnya, suara tawanya terdengar mengisi rumah itu. Di senja yang lembab, mereka minum teh di teras belakang. Aditya bercerita soal hidupnya. Anak tunggal dari janda dengan usaha warung kopi di Kalimas. Hidup pas-pasan, tapi tidak kekurangan tawa. Laras mendengarkan dengan tenang. Lalu, datang malam. Dingin dan pelan-pelan menyusup lewat angin yang membawa aroma laut dari utara. Dan malam itu, Aditya tidak langsung pulang. Ketika ia pamit dan melangkah ke pintu, Laras berkata, "Kau boleh datang lagi. Bukan untuk internet, tapi untuk menghangatkan malam." Aditya menoleh. Pandangannya tidak lagi seperti teknisi, tapi seperti pria yang tahu, ada pintu yang sudah terbuka, bukan lagi sekadar kayu dan engsel, tapi hati dan hasrat. Malam itu, Surabaya tidak terlalu bising. Dari kejauhan, suara kendaraan di jalan raya Pakuwon hanya terdengar seperti bisikan, yang tak berniat masuk ke dalam rumah Larasati Wiguno. Di ruang tamu yang luas,
Lampu temara meneteskan cahaya seperti madu di permukaan sofa kulit. Aditya duduk, tubuhnya sedikit condong ke depan, menunggu arah. Tapi Laras tidak ingin terburu. Wanita itu berdiri di depan jendela besar, memandangi pantulan dirinya sendiri, usia 35 tahun yang disepuh ketegaran, dilapisi rindu yang menua dalam diam. "Kau bisa tetap di sini malam ini," ucap Laras pelan, seperti nada dari lagu lama yang nyaris terlupakan. Aditya hanya mengangguk, lalu berdiri. Ia berjalan mendekat, dan saat berdiri tepat di belakangnya, Laras merasakan kehangatan tubuh muda itu seperti kabut yang lembut menyelimuti bahu. Tak ada yang menyentuh lebih dulu, tapi udara di antara mereka sudah terlalu pekat oleh rasa yang tak bisa dipangkas logika. "Aku tak tahu harus mulai dari mana," ujar Aditya, suaranya rendah. Laras membalikkan tubuhnya. Mata mereka bertemu. Kali ini lebih lama. Tidak ada lagi pagar usia atau perbedaan dunia. Yang tersisa hanyalah dua tubuh yang lelah menahan. Dua raga yang siap melebur dalam irama malam. Tangannya menyentuh dada Aditya. Ringan, seolah hanya ingin memastikan denyut di sana benar-benar hidup. Aditya merespons dengan jemarinya yang menyusur lembut sisi lengan Laras, seperti membaca puisi lewat kulit. Mereka berjalan menuju kamar, tanpa tergesa, tanpa banyak kata. Di kamar, waktu berjalan lambat. Tirai digerakkan angin. Cahaya bulan menyelinap, memberi bayangan samar di dinding. Dan di atas spray putih, tubuh mereka beradu diam-diam. Tidak ada suara keras, hanya desah dan nafas yang membentuk simfoni sunyi. Aditya memuja tubuh Laras, seperti seseorang memuja karya seni. Menciumnya bukan sekadar mencium, tapi membaca kisah panjang dari tiap lekuknya, tentang malam-malam dingin yang telah dilewati sendiri, tentang dada yang pernah jadi ladang rindu, dan tentang kulit yang menunggu disentuh dengan rasa. Laras pun tak pasif. Ia menyambut Aditya dengan tubuh, yang akhirnya menyerah pada keinginan. Ia membimbing, menuntun, dan membuka, bukan hanya kancing bajunya, tapi juga kepasrahannya. Ketika pagi menjelang, tubuh mereka menyatu dalam peluh. Tapi lebih dari itu, mereka telah melebur dalam cerita yang tak bisa dihapus. Cerita tentang malam yang akhirnya menemukan arti. Di pagi yang tenang, Laras bangun lebih dulu. Ia berdiri di depan jendela, menyaksikan fajar menyapu langit timur Pakuwon City. Aditya masih tertidur di ranjang, tubuhnya setengah terbungkus selimut, wajahnya tenang seperti anak kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat. Ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Bukan cinta, mungkin belum, tapi rasa yang menuntut ruang. Dan malam tadi, ruang itu telah diberikan. Hari-hari setelah malam itu, rumah Laras tidak lagi sepenuhnya sunyi. Suara langkah Aditya di teras, ketuk pintunya yang ringan, hingga tawa pelannya saat membetulkan router internet, yang sebenarnya tak perlu diperbaiki lagi. Semua itu menjadi ritme baru yang mengisi ruang-ruang kosong. Aditya mulai datang tidak hanya sebagai teknisi, tapi sebagai pria yang membawa waktu hangat. Ia datang dengan buah tangan kecil, keripik pedas dari Kalimas, es cincau dari pinggir jalan. Kadang hanya tubuhnya sendiri, berkeringat, dengan aroma khas lelaki muda yang belum tersentuh parfum mahal, tapi menyihir jauh lebih dalam. Laras menerima semua itu dengan senyum tipis dan secangkir teh. Tapi di malam hari, tubuhnya tidak lagi cukup untuk menampung apa yang telah tumbuh dalam diam. Ada getar yang selalu datang setiap kali Aditya mendekat. Ada gemuruh di bawah kulit setiap kali jemari Aditya menyinggung kulit tangannya dengan tidak sengaja. Suatu sore, mereka duduk di ruang kerja Laras. Aditya membaca majalah, Laras membalas email. Saat suara keyboard berhenti, Laras menoleh dan memandangnya. "Kau tahu Adit, saat aku melihatmu pertama kali, aku kira kau hanya akan datang dan pergi." Aditya menutup majalah dan bangkit. Ia berdiri di belakang kursi Laras, lalu perlahan membungkuk. Suaranya berat tapi lembut, nyaris berbisik. "Aku memang datang untuk pergi, Mbak Laras.
Tapi tak semua kepergian harus cepat kan? Laras tidak menjawab. Tubuhnya bersandar ke kursi, lehernya terangkat, dan mata mereka bertemu sekali lagi. Ada undangan diam di situ. Undangan untuk menyentuh lebih dari sekadar kulit. Aditya menunduk. Bibirnya menyentuh bahu Laras. Pelan, seperti mencicipi embun. Laras mengangkat tangannya, menyentuh belakang kepala Aditya, dan membimbingnya naik ke leher, lalu ke pipi, lalu ke bibir. Ciuman itu tidak terburu. Tidak seperti percikan api, tapi seperti api unggun, hangat dan lama menyala. Mereka berpindah ke sofa, di mana pelan-pelan pakaian mulai kehilangan fungsinya. Kancing dibuka bukan karena perlu, tapi karena rasa ingin tahu. Resleting diturunkan bukan sekadar gerakan, tapi permohonan diam untuk diterima seutuhnya. Tubuh mereka bertaut lagi. Kali ini lebih dalam, lebih percaya. Aditya tidak tergesa. Ia menyusuri Laras seperti menjelajahi peta yang rumit tapi penuh kejutan. Aroma tubuh Laras membuatnya mabuk, seperti kayu manis yang direndam air hangat, lembut dan menggoda. Laras pun membalas setiap sentuhan. Ia bukan wanita muda yang belum tahu arah. Ia tahu bagaimana membaca hasrat, bagaimana memberi ruang bagi pria untuk merasa dibutuhkan, tanpa kehilangan martabatnya sebagai perempuan matang. Dan malam itu, rumah besar di Pakuan City kembali menjadi ladang embun. Di dalam kamar, dua tubuh mengguratkan bahasa tanpa kata, dan dua jiwa menari di antara gelap dan cahaya. Pagi datang lagi. Kali ini, mereka sarapan bersama di meja makan. Laras mengenakan kimono tipis. Rambutnya masih basah. Aditya duduk di seberangnya, hanya mengenakan kaos tipis dan celana boxer. "Pernah bayangin kita begini?" tanya Aditya sambil menyendok bubur ayam. Laras tersenyum. "Tidak, tapi sekarang, aku tak bisa membayangkan hari tanpamu." Namun di balik senyumnya, ada kerikil yang mulai terasa. Ia tahu dunia mereka berbeda, dan dunia luar tidak seindah tempat tidur. Tapi untuk saat itu, mereka memilih berpura-pura. Bahwa pagi bisa terus seperti ini. Bahwa rasa tidak harus selalu bertabrakan dengan kenyataan. Beberapa minggu berlalu. Kehadiran Aditya di rumah Laras telah menjadi kebiasaan baru, bahkan candu. Ia datang bukan lagi membawa kotak peralatan, tapi membawa dirinya sendiri, dan Laras menyambutnya dengan teh hangat serta tatapan yang tak lagi ragu. Setiap sudut rumah itu kini punya kenangan. Dapur tempat Aditya mencuri ciuman sambil membantu memotong bawang. Balkon tempat mereka duduk berdua malam-malam, membiarkan angin memainkan helaian rambut Laras. Bahkan tangga marmer itu pernah menjadi saksi bisu betapa mereka tak bisa menunggu kamar. Tapi Laras mulai gelisah. Bukan karena Aditya, tapi karena dirinya sendiri. Di kamar mandi, ia menatap tubuhnya di cermin. Ada garis-garis halus di sudut mata, kulit yang tak sekenyal dulu. Ia wanita matang, sedang lelaki itu, muda, liar, dan belum pernah berbicara soal arah. Suatu malam, setelah mereka menyatu dalam peluh dan diam, Laras bertanya, "Adit, kau ingin apa dari semua ini?" Aditya menoleh. Napasnya masih belum stabil. Ia menyapu rambut Laras yang menempel di keningnya, lalu mencium pelan. "Aku ingin kamu, setiap bagian darimu, tanpa alasan rumit." Laras menatap langit-langit. Kata-kata itu indah, tapi ia tahu, keindahan bisa berumur pendek. Esoknya, Laras mengajak Aditya ke restoran Jepang di Galaxy Mall. Ia ingin mencoba melihat mereka di dunia luar. Tapi di tengah makan, beberapa ibu-ibu dari komunitas ekspor ikan laut menghampiri. Mereka mengenali Laras, dan melihat Aditya dengan pandangan yang penuh tanya. "Ini, ponakanmu?" tanya salah satu dari mereka. Alisnya terangkat. Laras tersenyum canggung. Aditya menyambung, "Saya teknisinya Bu Laras. Kadang bantu urusan digital rumah beliau." Sore itu, Laras lebih banyak diam. Malamnya, saat kembali di rumah, Aditya mencoba meredakan suasana. Ia membimbing Laras masuk kamar, mencium tengkuknya dengan sabar,
melepaskan satu persatu kain yang membungkus tubuh wanita itu, seolah ingin mengatakan, "Kau tetap cantik, tetap menggairahkan, tak peduli apa kata dunia." Mereka bercinta di depan kaca. Laras membiarkan dirinya terbuka, tak hanya tubuhnya, tapi seluruh rapuh dan gundahnya. Aditya memperlakukan tubuh itu dengan kelembutan, yang membuat Laras lupa bahwa ia sempat merasa tua. Ia mengecup Laras seperti membaca ayat suci, satu-satu, penuh hormat dan kekaguman. Di antara desah dan peluh, hanya satu suara yang terdengar, rasa yang tak ingin diakhiri. Tapi setelah malam itu, Laras mulai menjaga jarak. Ia sibuk di kantor, tak membalas pesan Aditya secepat biasanya. Di rumah, ia duduk lama di teras, termenung, mengingat betapa banyak orang yang telah menilai hidupnya sejak muda, dan kini, ketika ia akhirnya membiarkan rasa tumbuh, ia kembali diadili. Suatu sore, Aditya datang tanpa janji, tapi pintu tak dibuka. Laras hanya melihat dari balik tirai, tubuhnya gemetar, matanya berkabut. Di luar, Aditya menunggu beberapa menit, lalu pergi, tanpa sepatah kata. Ia tak tahu, Laras menangis malam itu, bukan karena tak cinta, tapi justru karena cinta yang terasa terlalu dalam. Hari-hari berjalan seperti jarum jam yang dipaksa melawan arah. Laras kembali ke ritme lamanya. Sunyi, terjadwal, tertib. Tapi dalam sunyi itu, kini ada ruang kosong yang tak bisa lagi diisi kesibukan atau angka ekspor. Aditya telah mengisi celah-celah yang dulu tak pernah ia sadari. Dan kini setelah ia menjauhkan diri, celah itu menganga. Pagi-pagi ia masih duduk di ruang makan yang sama, dengan secangkir teh dan roti panggang. Tapi tak ada lagi suara langkah muda yang mengusik lantai marmer. Tak ada tawa renyah di ruang kerja, atau tangan hangat yang membelai pelipisnya saat sore turun perlahan. Sementara itu, Aditya pun tidak tinggal diam. Ia mengirimi pesan, pelan, tak memaksa, tapi penuh harap. "Mbak Laras, kamu baik-baik aja kan? Aku ngerti kalau kamu perlu waktu, tapi kalau kamu siap, aku di sini sangat menantimu." Pesan itu tak pernah dijawab, tapi Laras membacanya setiap malam. Kadang dengan senyum getir, kadang dengan air mata yang diam-diam jatuh ke layar ponsel. 3 minggu setelah pintu terakhir tak dibuka, Aditya datang lagi. Tapi kali ini, Laras yang membuka pintu. Ia berdiri di ambang, mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah. Wajahnya pucat tapi cantik, seperti malam yang tak tidur. "Kamu datang lagi," suaranya serak. Aditya tak menjawab. Ia hanya menatap Laras dalam-dalam. Lalu, pelan, ia berkata, "Aku datang, karena kamu tak pernah benar-benar menutup pintumu." Laras menunduk, lalu berbalik, membiarkan Aditya masuk. Tak ada kata selamat datang. Tak perlu. Rumah itu sudah mengenal langkahnya. Di ruang tengah, mereka duduk berhadapan. "Aku takut, Dit," ujar Laras perlahan. "Bukan takut padamu, tapi pada dunia, pada pandangan, pada diriku sendiri." Aditya menggeser duduknya, lalu menggenggam tangan Laras. "Aku nggak butuh disembunyikan. Tapi kalau kamu butuh waktu untuk berdamai dengan sekelilingmu, aku bisa tunggu. Tapi jangan hukum dirimu sendiri." Air mata Laras mengalir. Lalu ia berdiri, menarik Aditya menuju kamar yang sudah lama dingin. Malam itu, mereka kembali menyatu. Tapi tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kini, Laras tidak hanya menyerahkan tubuhnya, tapi juga luka-luka kecil yang tersembunyi di balik kulitnya. Ia tidak lagi menahan isak, tidak menyembunyikan lelah atau takutnya. Dan Aditya tidak hanya menyentuh dengan tangan, tapi juga dengan sabar. Ia memeluk Laras dari belakang, menciumi lekuk bahunya seperti tanah yang ia rindukan pulang. Jemarinya menyusuri tubuh itu seperti membaca huruf braille, memahami, bukan sekadar mengejar. Laras menggigil bukan karena dingin, tapi karena akhirnya merasa diterima, bukan dinilai. Mereka bercinta dalam diam. Hanya napas yang bersahutan, hanya desir spray yang bergeser,
Hanya detak jantung yang saling menyamakan irama. Dan saat pagi datang, Laras masih berada dalam pelukan Aditya. Kali ini, ia tidak lari dari cahaya. Di meja makan, Laras akhirnya berkata, "Kamu tahu, Dit, mungkin dunia akan tetap menilai. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku, aku ingin hidup bukan untuk membuktikan apa-apa." Aditya tersenyum. "Kamu cukup jadi dirimu. Itu sudah alasan yang cukup buat aku bertahan." Sejak malam itu, Laras mulai membiarkan Aditya hadir dalam siang harinya. Bukan hanya di balik tirai kamar, tapi juga di meja makan, di ruang tamu, bahkan dalam perbincangan ringan dengan rekan-rekan bisnis yang berkunjung. Ia masih berhati-hati, tapi tidak lagi sembunyi. Namun, perubahan ini membawa percikan baru. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Dia CEO yang luar biasa. Tapi kenapa dekat dengan anak muda seperti itu? Cinta bisa buta, tapi reputasi tak bisa ditambal kalau robek. Laras mendengarnya. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Aku sudah hidup terlalu lama untuk membiarkan suara-suara itu menentukan rasa." Di sisi lain, Aditya pun mendapat sorotan. Teman-teman sebayanya mulai memperhatikan perubahannya, pakaiannya, caranya bicara, bahkan aroma parfum mahal yang kini menyertainya. Suatu malam, Aditya diundang pesta ulang tahun temannya di kawasan bar dan lounge elit. Laras memberi izin, meski dalam hatinya ada benih cemburu yang tak ingin tumbuh. Pesta itu penuh cahaya, musik, dan godaan. Seorang gadis seumuran Aditya menghampiri. Dia manis, jenaka, dan genit. Namanya Dea Pitaloka. "Kamu Aditya kan?" Katanya sekarang sering ke Pakuwon City. Ada tante yang manja. "Ya." Aditya tertawa hambar. Tapi saat Dea menyentuh lengannya, mengajak ke balkon, pikiran Aditya melayang pada wajah Laras. Di balkon, Dea mendekat, nyaris menempel. Tapi Aditya menahan tangan gadis itu dan berkata, "Aku udah punya seseorang. Dan dia bukan sekadar seseorang." Dea menatap bingung. "Kamu serius? Sama dia?" Aditya hanya menjawab pelan, "Kalau kamu kenal dia, kamu juga mungkin akan jatuh cinta." Malam itu, Aditya pulang lebih cepat. Laras belum tidur, hanya duduk di ruang tengah, mengenakan kimono putih dan kacamata baca. Saat Adit masuk, ia menatapnya. Ada tanya, tapi juga tenang. "Kamu nggak pulang larut?" Adit mendekat, duduk di depannya, lalu mencium keningnya. "Aku pulang, karena tempatku di sini." Laras menggenggam tangan Adit, lalu menariknya menuju kamar. Malam itu tubuh mereka kembali menyatu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Laras tak lagi ragu menyuarakan rindu, tak lagi membatasi desah dan lenguh. Ia membuka dirinya penuh, tak hanya tubuh, tapi juga semua ketakutan yang dulu ia kunci. Aditya menyusuri setiap inci tubuh Laras, dengan kelembutan seorang pria yang telah memilih. Ia tak tergesa, tak terburu, karena malam seperti itu bukan untuk memuaskan, tapi untuk merayakan. Mereka menyatu di atas ranjang seperti ombak dan pasir. Tak pernah sama, tapi saling mengisi. Laras melengkungkan tubuhnya di bawah Aditya, menerima dengan segenap rasa, membalas dengan hasrat yang hangat dan matang. Dan di antara bayangan lampu tidur, Laras berbisik, "Kalau besok aku tak lagi bisa bersamamu, malam ini akan cukup untuk kubawa seumur hidup." Aditya membalas, "Aku tak akan pergi, kecuali kamu yang menyuruhku." Laras hanya memejam. Dalam dadanya, ada badai dan ketenangan yang bersanding. Pagi itu, hujan turun deras di Pakuwon City. Kabut menggantung di balik jendela besar ruang kerja Larasati Wiguno. Ia sedang duduk menandatangani berkas ekspor ke Jepang ketika Mbak Susi, pembantu rumah tangganya, menyusul masuk dengan langkah ragu. "Maaf Bu, ada tamu," katanya bernama Pak Rusman. Laras berhenti menulis. Nama itu menghentakkan sesuatu dalam dirinya.
Setelah 5 tahun, suara itu muncul kembali. Bukan dalam mimpi, tapi nyata, di teras rumahnya. Rusman Nugraha, mantan tunangan Laras. Lelaki yang dulu meninggalkan Laras untuk wanita yang lebih muda dan, katanya, lebih bisa memberikan anak. Saat Laras keluar ke ruang tamu, Rusman berdiri gagah dengan jas abu-abu, tubuh yang sedikit menua, dan senyum yang masih mengenal masa lalunya. "Halo, Ras." Laras mengangguk pelan. "Kukira kamu sudah lupa alamat ini." Rusman duduk, tanpa diminta. "Aku dengar kamu sekarang sukses. Ekspor besar, rumah megah. Tapi kamu masih sendiri." Laras tersenyum tipis. "Sendiri bukan berarti kosong." Rusman tertawa kecil, lalu menatapnya dengan tatapan yang dulu pernah ia pakai saat melamarnya. "Ras, kalau waktu bisa diulang, mungkin aku akan tetap di sini, di sisimu." Laras menahan napas, tapi hanya berkata pelan, "Sayangnya, waktu tak pernah mengizinkan itu." Tak lama setelah Rusman pergi, Aditya datang, basah kuyup karena lupa membawa jaket. Ia membawa bubur ayam dan tawa hangat. Tapi tawa itu menghilang saat melihat ekspresi Laras yang tak biasa. "Ada apa?" tanya Aditya. Laras menghindar, tapi Aditya menahan tangannya. "Kamu nggak perlu sembunyi. Ceritakan saja." Laras akhirnya bercerita tentang Rusman, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh, tentang bagaimana malam-malam tertentu ia masih terbangun dengan sesak tanpa tahu kenapa. Aditya mendengarkan, diam, lalu menarik Laras ke pelukannya. "Kamu nggak perlu menjelaskan masa lalumu padaku. Yang aku peduli adalah jadi masa depanmu." Malam itu, cinta mereka tidak meledak dalam gairah seperti biasanya, tapi dalam keheningan, dalam ciuman kecil di punggung, dalam pelukan panjang tanpa jeda. Tubuh mereka menyatu perlahan, seperti ingin membalut semua luka yang belum sempat sembuh. Tidak terburu, tidak liar, tapi dalam dan utuh. Laras menggenggam tangan Aditya erat-erat, seperti menyimpan harapan agar tak lagi ditinggal. Dan, saat Aditya menyebut namanya di tengah gelombang puncak kebahagiaan, Laras menangis dalam diam. "Kenapa menangis?" bisik Aditya setelahnya. "Karena aku nggak pernah merasa sebegitu hidup seperti malam ini." Tapi badai belum benar-benar reda. 2 hari kemudian, Laras menerima surat dari kantor. Rusman Nugraha resmi menjadi investor minoritas di perusahaan ekspor seafood miliknya. Dan 1 kursi direksi kini harus dibagi. Laras menatap surat itu lama. Di luar, langit Pakuwon City kembali mendung. Ruang rapat di kantor pusat Wiguno Sea Export itu sunyi. Hanya suara AC dan detik jam yang terdengar saat Rusman Nugraha masuk, dengan senyum diplomatis dan aroma parfum maskulin yang sangat dikenal Laras. Di seberang meja, Laras duduk tegar dengan setelan gelap-gelap, wajah tenang yang menyembunyikan gelombang dalam dadanya. "Saya ingin menjadikan perusahaan ini lebih besar," kata Rusman, "dan saya tahu, hanya kamu yang bisa membuat itu terjadi." Laras hanya mengangguk. Tak satupun kata yang keluar tentang malam-malam dingin yang pernah ia lalui karena pria itu. Sekarang, luka itu tinggal gurat samar di sudut matanya. Namun di luar ruang rapat, Aditya berdiri. Ia melihat Laras dan Rusman lewat kaca bening, melihat isyarat tangan, senyuman sopan, dan jeda yang panjang. Ia tahu, bukan siapa Rusman itu yang menyakitkan, tapi kemungkinan bahwa Laras bisa goyah. Malamnya, rumah Laras sunyi. Aditya duduk di teras, sementara Laras membuatkan teh jahe di dapur. Ia datang pelan-pelan, duduk di samping pria muda itu, lalu menyodorkan cangkir. "Kamu diam," kata Laras. Aditya menatapnya. "Ada luka kecil yang coba disembunyikan. Karena aku takut kamu kembali menoleh ke belakang." Laras menarik napas dalam. "Aku pernah berdiri lama di depan pintu yang tidak kunjung dibuka. Dan ketika akhirnya terbuka, tak ada siapa-siapa di dalam. Kini aku tahu,
Rumah yang kupilih adalah yang penuh cahaya. Dan cahaya itu kamu, Dit. Aditya memandang Laras. Lama sekali. Lalu ia mencium tangannya. Kalau begitu, izinkan aku tinggal. Dan jadi atapmu, jendelamu, dan segala yang membuatmu tidak sendiri. Malam itu tubuh mereka kembali menyatu. Bukan karena nafsu semata, tapi karena ikrar yang tak diucapkan dengan kata-kata. Laras membuka dirinya sepenuhnya. Tak hanya lewat kulit, tapi juga lewat hati yang kini tak lagi kaku. Aditya memeluknya seperti mendekap seluruh kehidupan yang ingin ia lindungi. Gerakan mereka perlahan, penuh makna, seperti doa panjang di ujung malam. Dan ketika tubuh Laras bergetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa yang meluber tak terbendung, Aditya berbisik, "Aku di sini. Aku selalu di sini." Mereka berbaring telanjang dalam kehangatan satu sama lain. Laras menatap langit-langit, lalu berkata pelan, "Kalau nanti kamu pergi, aku tak akan marah. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin tidur di pelukanmu." Dan Aditya menjawab dengan senyum, lalu menutup matanya. Tepat ketika fajar pertama menyentuh kaca jendela Pakuwon City, Laras akhirnya tertidur, bukan dalam sepi, tapi dalam pelukan yang ia pilih sendiri. Tamat.